Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Sholat berjamaah dipimpin oleh seorang imam. Sholat berjamaah paling sedikit dilakukan oleh 2 orang. Hukum sholat berjamaah adalah sunnah muakkad. Arti sunnah muakkad adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Sholat yang disunahkan berjamaah adalah 1. Sholat fardu 2. Sholat idul fitri 3. Sholat idul adha 4. Sholat tarawih 5. Sholat jenazah 6. Sholat istisqa 7. Sholat gerhana matahari 8. Sholat gerhana bulan 9. Sholat witir yang dilakukan pada bulan Ramadan. Dalam sehari semalam, berapa kali kamu mengikuti sholat berjamaah? Keluarga Pak Salim rajin sholat berjamaah. Keluarga Pak Salim terbiasa sholat berjamaah setiap hari. Pak Salim berdiri paling depan sebagai imam. Ahmad, ibu, dan adiknya menjadi makmum. Makmum berada di belakang imam. Gerakan makmum tidak boleh mendahului imam. Dalam sholat berjamaah, gerakan imam dan makmum harus sama. B. Ketentuan sholat berjamaah. Salah satu cara menjaga persatuan umat Islam adalah dengan cara sholat berjamaah. Bagaimana ketentuan sholat berjamaah? Ketentuan sholat berjamaah yaitu 1. Syarat sah menjadi imam dan makmum 2. Cara memberitahu imam yang salah 3. Keutamaan sholat berjamaah. Jadi maksudnya adalah ketentuan sholat berjamaah ada di dalam 3 poin tersebut. Nanti ibu akan menjelaskan 3 poin tersebut. 1. Syarat sah menjadi imam dan makmum. Pernahkah kamu memperhatikan seseorang dipilih menjadi imam sholat? Mengapa ia dipilih sebagai imam? Sholat berjamaah akan sah apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu. Seorang imam harus pandai dalam membaca Al-Quran. Syarat menjadi imam adalah A. Laki-laki mengimami jamaah laki-laki dan perempuan. B. Sedangkan perempuan mengimami jamaah perempuan. C. Bacaan imam harus benar dan fasih. D. Mengetahui hukum-hukum sholat. Dan E. Mengetahui syarat dan rukun sholat. Setelah mengetahui syarat imam, apakah kamu memiliki rasa ingin menjadi imam? Jika ingin, belajarlah mulai dari sekarang ya. Lalu, bagaimanakah sikap makmum dalam sholat berjamaah? Sikap makmum dalam sholat berjamaah adalah sebagai berikut. A. Makmum mengikuti imam yang tidak batal sholatnya. B. Makmum dan imam harus berada di satu tempat. C. Makmum harus mengikuti gerakan imam. D. Makmum harus berdiri di belakang imam. E. Jamaah laki-laki tidak boleh mengikuti imam perempuan. 2. Cara memberitahu imam yang salah. Siang hari di masjid sekolah, Ahmad mengikuti sholat zuhur berjamaah. Ketika sedang rakaat ketiga, imam langsung duduk tasyahud akhir. Ahmad dan teman-teman yakin bahwa imam salah dalam bilangan rakaatnya. Ahmad dan sebagian temannya mengikuti imam. Namun beberapa teman lainnya ada yang berdiri menambah 1 rakaat. Manakah yang benar?
Jawabannya akan kita temukan pada cerita berikut. Setelah sholat berjamaah, Ahmad bertanya kepada Pak Badrun mengenai peristiwa yang baru saja dialaminya di masjid. Lalu, Pak Badrun di kelas menjelaskan cara mengingatkan imam yang salah. Apabila imam salah dalam bilangan rakaat sholat, maka cara makmum mengingatkannya adalah dengan cara membaca tasbih. Kemudian, pada kesempatan lain, Pak Badrun mendengar cerita Ahmad. Ahmad bercerita lagi mengenai pengalamannya. Pada suatu petang, Ahmad sholat maghrib berjamaah di masjid yang tidak jauh dari rumahnya. Sholat berjamaah diimami oleh Pak Halim. Pak Halim rajin ke masjid walaupun usianya sudah tua. Pada rakaat ketiga, seharusnya duduk tasyahud akhir. Ahmad dan makmum lainnya mengucapkan Subhanallah. Mendengar teguran itu, Pak Halim langsung duduk tasyahud akhir. Lalu, apakah sama cara mengingatkan imam antara laki-laki dan perempuan? Perhatikan penjelasan Pak Badrun berikut ya. Apabila yang mengetahui kesalahan imam adalah jamaah laki-laki, maka cara mengingatkannya adalah dengan membaca tasbih, seperti yang barusan Ahmad lakukan. Ahmad mengucapkan Subhanallah. Nah, sedangkan apabila yang mengetahui kesalahan imam adalah jamaah perempuan, maka cara mengingatkannya adalah dengan bertepuk tangan. Tapi, tepuk tangannya cukup sekali saja ya. Contoh seperti cerita berikut. Pada malam hari, Ibu dan Aisyah melakukan sholat Isya di rumah. Ibu dan Aisyah melakukan sholat berjamaah. Ibu sebagai imam dalam sholat berjamaah tersebut. Ketika rakaat pertama selesai, Ibu langsung duduk tasyahud awal. Aisyah menegur ibunya dengan cara menepuk tangannya sendiri. Mendengar tepukan tersebut, Ibu segera berdiri melanjutkan rakaat yang kedua. Nah, jadi seperti itu ya, contoh memberitahu imam yang salah apabila jamaahnya perempuan, seperti yang Aisyah lakukan barusan. Baik, sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.